Alah, siap macet. Kirain macet apaan barusan ya. Ternyata bukan apa-apa. Pegangannya ke belakang ya, nggak ke depan. Bukan muhrim kali ya. Muhrimnya sama behel. Muhrim sama behel. Kasihan cowoknya yang ngebonceng. Sia-sia. Mending ngebonceng angin bang daripada kayak begitu. Ah salip ah. Kesian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman Bang Jai Stories dimanapun kalian berada, dan para masyarakat YouTube di seluruh alam raya ini. Asik, mantap. Semoga kalian selalu dilimpahkan kuotanya dan selalu dilancarkan jaringan providernya. Oke? Oke lah. Balik lagi bareng gua Bang Jai Stories. Bang Jai ini ceritanya mau ke tempat kerja sebenarnya, cuman masih lama. Masih sekitar jam 2-an gitu. Jam 2 jam. Salah ngoceh. Jadi sekarang mendingan kita ke tempat temen dulu lah, sambil ngopi-ngopi gitu. Sambil jalan menuju ke sana, Bang Jai pengen cerita nih. Bang Jai punya pengalaman pertama kirim paket ke Malaysia. Jadi ceritanya Bang Jai ini pernah bikin kaos YouTuber Solidarity. Alhamdulillah udah nyampe di gelombang kedua gitu. Nah, kemarin ceritanya ada teman YouTuber juga dari Malaysia. Dia nanya kalau misalkan kirim ke Malaysia bisa nggak gitu. Karena Bang Jai belum pernah punya pengalaman kirim ke sana, ya akhirnya Bang Jai tanya dulu lah, sambil browsing dulu gitu di internet, dan tanya telepon ke kurirnya gitu ya. Apalah kumanya, kantor kurir lah gitu, atau jasanya gitu. Nyanu gitulah pokoknya nama. Nah, terus ternyata ada yang bisa, yaitu JNE. Bang Jai cek kan ongkirnya di internet, harganya itu sekitar, atau tarifnya sekitar di 350 sekian lah, 354 sekian. Bang Jai informasikan sama teman Bang Jai yang di Malaysia itu, Bang sekitar 350. Bang Jai sampaikan kan seperti itu tuh teman-teman, dan setuju lah. Harga kaosnya sekian, ongkirnya sekian. Teman Bang Jai setuju, oke, deal kan. Singkat cerita, kaos udah beres nih. Pada saat udah nyampe di kantor jasa kurir, Bang Jai punya pengalaman baru banget ini yang belum pernah terjadi sama Bang Jai. Biasanya kan kalau kita kirim paket itu cuman melampirkan nama, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon gitu kan. Tapi yang ini berbeda banget. Yang ini tuh kalau misalkan kita kirim ke Malaysia atau luar negeri mungkin ya, harus ada yang namanya bon pembelian dari si penjual. Penjualnya kan Bang Jai, berarti Bang Jai harus melampirkan bon pembelian, dan Bang Jai sudah menyertakan itu. Oh, kita udah nyampe nih. Sambil ngopi lah ngebacotnya ya. Bentar. Set. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Mang. Siap. Kita parkir dulu. Oh, terus cakep. Yes, dia ya. Nanti kita lanjut ngocehnya. Ini motornya keren nih. Bang Jai pengen punya kayak gitu tapi nggak mau beli. Pengennya dikasih. Kampret emang. Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Bang, ayo. Ngopi udah. Kita lanjutin pembahasan yang barusan ya teman-teman. Jadi tadi sampai mana ya, lupa.
Jadi setelah kita menyertakan ini ya, kalau nggak salah, aduh sia, kalau nggak salah ngaku jelug. Jadi setelah kita melampirkan struk pembelian atau bon pembelian untuk pembeli yang dilampirkan di dalam kemasan atau paketan baju, baru bisa terkirim gitu loh teman-teman. Dan untuk ongkirnya itu ternyata lebih murah daripada estimasi yang ada di internet. Karena kan Bang Jay sempat searching juga tuh si ongkirnya berapa-berapa gitu kan. Kalau yang ada di internet itu sekitaran di 350-an. Cuman pas Bang Jay mau bayar di angka segitu, ternyata nggak semahal itu loh. Ternyata cuman 174.300 rupiah. Itu dari Indonesia ke Malaysia. Dan ongkirnya ternyata tidak flat segitu, karena disesuaikan dengan si dolar. Kalau dolarnya lagi naik ya ongkirnya juga ikut naik. Kalau dolarnya turun nggak tahu tuh ongkirnya ikut turun apa enggak tuh. Biasanya kalau dolar turun nggak ikut turun, tapi kalau dolar naik ikut-ikutan naik. Terus apa lagi ya? Nota pembelian sudah dilampirkan dan sudah dibahas. Kemudian ongkirnya udah. Kode pos dan resi. Kode pos itu wajib ternyata. Kalau di Indonesia kan kirim kode pos kadang-kadang nggak ada juga, masih bisa terkirim ya. Tapi kalau untuk ke luar negeri itu wajib ada kode pos. Karena kalau misalkan nggak akan dikirim dan kemungkinan juga bisa dibalikin lagi gitu. Sama apa lagi? Bentar mikir dulu deh. Ongkir engges. Oh, bobot. Nah, kalau bobot atau kapasitas atau berat dari paket yang mau kita kirim itu kalau di Indonesia kan 1 kilogram itu paling minimal. Jadi kalau misalkan 0, sekian kilogram ya disamain jadinya 1 kilo juga gitu. Tapi kalau untuk ke luar negeri ternyata tidak. Kayak kemarin kan paket yang Bang Jay kirim itu 0,34 kilogram. Artinya udah tahu lah pasti di bawah 1 kilogram. Cuman karena pengirimannya ke luar negeri nggak bisa dipukul rata 1 kilogram juga, tapi tetap di 0,34 kilogram begitu. Kalau secara sistem harga sama pihak kurir itu disamakan 1 kilo dipukul rata gitu ya. Tapi kalau secara sistem untuk pengiriman tetap terlampir 0,34 kilogram. Gunanya sih kenapa seperti itu? Karena untuk pengirimannya supaya nggak ribet nanti pada saat di bea cukainya kayaknya. Mungkin ya. Tapi kalau analisis Bang Jay sih seperti itu kurang lebihnya. Jadi dari bobot juga bisa ribet kalau misalkan kita salah melampirkan. Selain itu kita dikasih resi yang segede gaban gitu. Dan itu datanya lengkap, data pengirim, alamatnya sama kode pos, dibubuhi dengan tanda tangan juga pasti. Itu ternyata ya dibilang ribet ya ribet, dibilang enggak ya memang enggak begitu ribet juga sih. Tapi kalau sejauh ini penilaian Bang Jay sih enggak ribet, karena untuk pengiriman sampai ke luar negeri dengan sistem dan prosedur seperti itu biasa-biasa aja sih. Malah kita kan sebetulnya terbantu gitu ya. Udah sih cuman itu aja. Setidaknya Bang Jay ada pengalaman ke luar negeri untuk pengiriman ya. Jadi bisa mengedukasikan ke teman-teman semua. Intinya pengiriman di Indonesia itu untuk antar provinsi atau antar kota sangat mudah. Berbeda dengan kita ngirim ke luar negeri, harus detail banget. Kalau nggak detail, antara satu barang tidak diterima atau barang dikembalikan. Artinya barang tidak diterima itu tidak diterima sama si pemesan ya. Kalau dikembalikan ya karena tidak disetujui untuk pengiriman. Gitu teman-teman. Nah, just keluar dong. Hai, tiket parkir. Ya begitu aja lah teman-teman. Semoga video ini berfaedah untuk kita semua, khususnya untuk Bang Jay Stories. Dan semoga tontonan ini menjadi tuntunan untuk kita semua. Gejeluk. See you next my video, Bang Jay Stories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi nemu parkirannya. Aduh. Ya udah, sok matiin. Udah selesai kok. Dadah.